Lin, Hmm? kayaknya aku pulang dulu deh. Loh, kenapa? Kok tiba-tiba mau pulang? Ya, nggak apa-apa. Aku cuma ngerasa udah kelamaan di sini. Oh, kamu masih kurang suka suasana yang bising gitu ya? Ya, gitu deh. Ya ampun, harusnya sih cari pengalihan biar kamu gak terlalu merasa bising gitu gak sih? Pengalihan? Iya, biar kamu jangan terlalu fokus sama suasana bisingnya. Oh iya, ngomong-ngomong kamu udah lihat baby aku belum? Lucu banget tahu. Iya. Aku dilihat berkali-kali tadi. Gemes sih, lucu. Matanya besar. Terus ada langsung pipinya gemes banget. Asli, mirip kamu. Iya kan? Banyak yang bilang baby aku tuh kayak perpaduan aku sama dedinya gitu. Katanya sih emang kalau emang dedinya sayang banget sama istrinya, anaknya bakal kombinasi gitu. Oh, oke. Beruntung banget sih. Kau bener-bener disayang suami ya? Iya, sampai dibeliin gelang emas nih sama Habi. Kembaran sama baby aku. Oh, Lucu kan? Cantik wow. kan? Iya, cantik sih, cantik-cantik. Iya dong, pasti cantik. Soalnya lumayan harganya. Aku kaget kemarin waktu lihat notanya. Iya, Hmm, dia sayang banget sama aku soalnya. iya. Kelihatan kok, iya kelihatan kamu disayang banget. Sekali lagi selamat ya, babynya kelihatan sehat, kamunya juga bahagia. Aku ikut senang jadinya. Oh, makasih, Gil. Ya sama-sama. Em, aku pulang dulu kali ya sekarang. Sekarang banget nih. Kamu udah jadi ketemu sama dia? Dia? Belum sih. Wait. Tunggu dulu. Kamu cepet-cepet pulang bukan karena ngehindarin dia kan? Jangan bilang kamu masih kepikiran. Aku kepikiran. Ya enggak dong. Udah nggak kepikiran sih, udah lama juga. Udah biasa aja aku. Oh, ya bagus deh kalau biasa aja. Kalau kamu berubah pikiran, aku kenalin ke temanku. Boleh kok. Lagi nih, lagi. Coba udah berapa kali kamu ngenalin teman kamu ke aku? Berapa kali ya? 10? Atau kalau mau sampai 100 kali lagi juga apa? Aduh, makasih buat tawarannya, tapi jawaban aku tetap sama sih, Lin. Kamu mah masih aja nolak. Ya gimana, masih enak sendiri soalnya. Ngomong-ngomong udah makin larut nih. Aku pulang kali ya. Oh, oke. Hati-hati di jalan ya. Kalau udah di rumah kabarin, jangan lupa. Iya, nanti aku kabari. Dasar bawel. Dah. Dadah. Akhirnya. Oh, hai. Enggak, enggak, aku bukan kabur dari acara. Aku cuma keluar bentar, cari udara. Jangan lihat aku kayak gitu. Ya aku emang ada niatan ke tempat parkir. Tapi bukan berarti aku mau pulang. Hmm, eh, aku mau ngecek mobil. Oke, aku emang susah cari alasan yang bagus. Tahu kan? Dari dulu emang kayak gini. Hmm, sebenarnya aku tadi udah pamitan ke semua orang. Aku kira kamu gak bakal datang.
Soalnya udah sampai 1 jam setelah acaranya dimulai dan kamu nggak kelihatan. Jadi aku kira kamu nggak jadi kesini. Tahu mungkin kamu sibuk atau entahlah. Tapi pas banget ya, waktu aku mau pergi kamu malah muncul. Ya, gitu deh. Alin sama yang lain kayaknya belum sadar kalau kamu datang. Ya mereka sibuk pamer foto bayi, foto pernikahan, foto rumah baru mereka. Ya, bisa dibilang acara reuni ini kayak acara pamer-pamer aja. Dia masuk sana. Mereka pasti seneng ngeliat kamu. Aku gak perlu nemenin aku. Aku tadi udah pamitan. Kalau aku balik lagi, padahal baru beberapa menit yang lalu aku pamitan ya, aku bakal diketawain Alin semalaman. Oh, enggak dong. Aku gak ngehindarin kamu. Tadi emang aku mau pergi dulu sebelum kamu datang, tapi bukan berarti aku mau ngehindarin kamu. Tapi setelah ngelihat kamu ya, gak mungkin gak sih kalau aku pergi gitu aja tanpa say hi. Jadi, hai, udah lama banget ya. Gimana kabar kamu? Jawabannya baik, tok nggak tuh? Jangan jawab gitu dong. Itu jawaban standar ke orang-orang yang nggak terlalu deket nggak sih? Iya kan? Mm-mm. Kita mungkin emang lama banget nggak ngobrol, tapi seenggaknya dulu kita pernah lebih dari sekedar teman. Hmm, ya syukur kalau gitu. Aku senang denger ya. Kamu juga kelihatan baik dan agak capek kayaknya. Ada kantung mata di bawah mata kamu. Mata panda. Tapi seenggaknya baik kan? Aku juga baik. Kerjaan emang lo yang sibuk, tapi ya setidaknya baik juga. Hmm, kehidupanku nggak terlalu menarik sih buat diceritain. Kerja pulang, kadang ketemu teman, nongki gitu. Terus pulang, besoknya kerja lagi. Bosan kan? Kamu udah lama ya gak pulang ke kota ini? Oh, pantas. Banyak tempat yang berubah di sini. Tadi aku juga hampir ngelewatin gerbang sekolah gara-gara gerbangnya tuh udah diganti dan papan depan tuh udah diganti makanya ya gitu deh, hampir kelewatan. Hmm, setelah kita lulus tuh banyak banget tau yang direnovasi. Bener-bener kayak nggak bisa dikenalin kita. Mm-mm. Tahu kan gedung olahraga yang dulu banget kayak apa? Mm-mm. Sekarang udah bagus banget, gila. Hmm. Mhm. Terakhir kali aku kesini kapan ya? Hmm, kapan
kan ya, pas kelulusan adekku 2 tahun setelah kita lulus. Oh iya, aku baru ingat kalau keponakan kamu ada yang di sini juga. Berarti kita sama. Aku juga belum kesini lagi setelah waktu kelulusan adekku itu. Hmm, Aneh gak sih rasanya? Ya, dulu tempat ini tuh kayak seluruh dunia kita gitu gak sih? Kita dan teman-teman. Tapi sekarang cuma bangunan yang masih lama yang nyimpen banyak kenangan. Ya. Kamu mau langsung masuk atau mau lihat-lihat sekitar? Banyak sih yang berubah. Alim bilang katanya perpustakaan yang di sini tuh udah 2 kali lipatnya yang dulu. Gila, gede banget katanya. Aku belum lihat sih, agak penasaran. Lagi pula kamu juga baru datang jam segini. Bisa-bisanya telat 1 jam. Kalau telat 10 menit ya nggak apa-apa sih, cuma 1 jam ini. Ya udah ya. Ini bukannya UKS ya? Kamu inget gak sih? Dulu di UKS tuh kayak agak serem. Soalnya lampu yang di depan UKS ini selalu kedip-kedip. Sekarang udah enggak sih, cuma dulu sukanya kedip-kedip. Makanya agak serem suasana UKS. Oh ya, kamu inget juga. Mhm. Hmm. Hey, buat yang itu aku inget juga ya. Kalau habis les gitu, kamu selalu apa ya? Pelan-pelan jalan di belakangku gitu, terus tiba-tiba ada suara aneh. Aku tahu itu kamu. Dasar. Hih, nyebelin banget tahu waktu itu. Kayaknya terlalu sering kamu kayak gitu, makanya aku jadi hafal. Bahkan sampai kelulusan, kamu juga gak berubah kan? Makanya teman-teman juga pada kenal kamu banget. Oh, enggak sih. Bukan berarti aku perhatiin kamu banget. Cuma ya, ada beberapa hal yang mungkin lumayan sulit dilupain. Itu sebelah sana bukannya ruang musik? Mhm. Ya kan dulu kamu sering banget ngeband di sana. Sekarang udah berubah jadi laboratorium. Ya. Hmm. Wah, ruang kelas kita juga udah dicat. Sekarang bersih ya. Kayak beda sekolah gak sih rasanya? Kamu ingat gak dulu tempat duduk kita di mana? Iya, aku tahu. Kamu emang sengaja duduk di belakangku terus. Tapi yang pasti kamu selalu deket di jendela. Itu selalu. Aku ingat lagi.
Setiap kali guru lagi nulis di papan tulis, lagi ngelakuin sesuatu yang gak memperhatikan murid-muridnya tuh kamu selalu iseng. Aku inget banget kamu ngelemparin kertas, nempelin sticky note di punggung aku. Iya tahu, kamu emang lempar kertas yang ya bukan surat cinta. Bilangnya sih catatan penting ya, cuma isinya tuh kayak entah gambar mukanya guru pakai kumis, pakai kacamata, entah tulisannya nanti pulang bareng ya, entah tulisannya temenin aku ambil basket atau apa. Ya ampun, permintaan-permintaan yang nyebelin tahu dulu. Ini emang lucu. Asli ya, sekarang kalau dipikir-pikir kita tuh nyebelin tahu. Kamu nyebelin, dulu aku juga nyebelin. Ya, lanjut. Wah, besar banget. Ini serius, perpustakaannya jadi segede ini. Wow, Alin gak bohong ya ternyata. Gede banget sampai belakang sana. Gila. Lantai 2 loh ya, perpustakaan. Gak nyangka benar-benar segede ini. Kirain semuanya bakal berubah ke tablet atau komputer gitu di zaman digital ini. Tapi aku suka sih, perpustakaan emang harusnya kayak gini. Banyak buku, banyak ensiklopedia, banyak hal-hal yang bisa dibaca. Baunya masih sama gak sih kayak dulu? Bau kertas, kayu, debu dikit. Dulu tuh kalau misalkan jam-jam istirahat, sering banget deh pada nongki di perpustakaan karena pengen ngadem. Karena di luar panas. AC di perpustakaan tuh adem banget. Kangen gak sih masa sekolah kayak gini? Aku bukan kangen tugasnya. Nggak kangen sih kalau harus bangun pagi, terus upacara di bawah terik matahari, tugas-tugas yang banyak. Aku cuma kangen suasananya sih. Kayak waktu acara pentas, ya kan? Kelas meeting. Aku juga pernah tuh di kantin. Aku ngeluh gara-gara porsinya tuh dikit banget. Makin lama makin dikit gitu. Ingat banget waktu itu beli soto. Dikit banget. Tapi ya gimana ya. Soto harga 3.000. Jadi ya mau komplain juga gimana ya. Banyak sih kejadian kocak. Ya. Hey, kamu juga banyak tau kejadian kocak. Aku pernah lihat kamu sok-sokan duduk di tangga sambil baca
buku apa tuh namanya yang gede. Tapi waktu aku lihat dari belakang, kamu lagi mainan HP. Ada. Aku ingat waktu itu kamu berdua sama teman kamu, sama bestie kamu. Aku nggak tahu namanya. Siapa tuh? Bilal? Iya, dia dia ada kok tadi di aula. Dia baik sih kabarnya. Dan ya, masih tetap dia yang paling tinggi di kelas kita. Hmm, iya, ketemu lah sama dia nanti. Hmm, walau dulu banyak banget hal-hal yang kocak, tapi jujur sih, itu hal yang berharga. Itu kenangan yang berharga. Seandainya aku bisa balik juga, aku pasti bakal lebih menghargai sih saat-saat itu. Kamu tahu maksud aku kan? Gak usah pura-pura gak tahu. Hmm, ya, lagi pula kita nggak harus ngebahas nggak sih? Mm-mm. Aku tahu. Udah bertahun-tahun yang lalu juga. Hmm, mungkin menurut kamu nggak ada gunanya sih buat membuka sesuatu yang ya udah selesai. Tapi jujur, aku pengen obrolin ini. Seenggaknya sekali. Hmm, setelah kita putus, ingat gak? Kita kita pernah berjanji bakal tetap temenan. Hmm? Kalau nggak salah waktu itu kita duduk di lobi sekolah. Hmm, aku emang bilang hubungan kita boleh berakhir, tapi aku nggak mau kehilangan kamu sebagai teman. Kamu juga bilang hal yang sama. Cuma beberapa hari setelah itu, aku ngehindarin kamu. Kamu ngechat, terus telepon, tapi aku nggak jawab. Aku tahu. Aku tahu harusnya aku jawab. Aku juga tahu banget. Buruk banget sih waktu itu tindakanku. Waktu itu aku cuma ngomong ke diriku buat ya, aku butuh waktu. Paling gak sehari, 2 hari, terus 1 minggu, 1 bulan. Hmm, Semakin lama aku ngehindarin kamu, semakin sulit sih buat ngehubungin kamu duluan. Ada saatnya aku pengen nanyain kabar kamu gimana. Pengen tanya-tanya tentang kamu, ngobrol, pengen ngeluh soal kuliah waktu itu. Cuma setiap kali akunya ngetik, akunya mau ngomong sesuatu, selalu aja aku hapus. Dan berakhir aku gak jadi ngobrol sama kamu. Hmm, aku
Aku nggak menjauh karena aku benci sama kamu. Aku menjauh cuma gara-gara aku sayang banget sama kamu. Aku nggak bisa move on lama banget. Aku benar-benar nyiksa diriku sendiri. Aneh ya. Aku yang ngejauh, tapi aku yang tersiksa sendiri. Maaf ya. Maaf aku nggak bisa hubungin kamu waktu itu. Maaf juga aku nggak bisa. Aku nggak bisa benar-benar jujur sama diriku sendiri. Soal kamu, soal perasaanku waktu itu. Ya aku tahu. Aku tahu kalau ada masanya aku benar-benar egois. Bahkan ke diriku sendiri. Ya, aku tahu. Tapi seenggaknya kamu harus tahu kalau aku waktu itu aku benar-benar jujur. Aku belum siap jadi teman kamu. Karena aku masih belum move on. Dan aku masih sayang banget sama kamu. Aku susah banget buat ngomong itu ke kamu. Kamu berharap aku nelpon kamu. Ya, entahlah. Aku juga pengen telepon kamu waktu itu. Cuma, mungkin karena egoku terlalu tinggi. Dan aku juga gak tahu. Jadi aku pikir, waktu itu kamu udah benci banget sama aku. Gara-gara aku ghosting. Sorry. Aku malah ngobrol yang ya gak seharusnya diobrolin. Aku gak bermaksud buat apa ya, memperpanjang hubungan yang seharusnya udah gak kita lanjutin lagi. Tapi tenang aja, aku datang ke reuni ini juga karena pengen ketemu sama teman-teman lain, bukan karena alasan tertentu ya. Alin juga udah ngundang aku dari sebulan yang lalu, makanya agak nggak enak juga kalau nggak datang. Mungkin kalau kamu ngerasa nggak nyaman, kalau aku tahu kamu nggak nyaman dengan keberadaanku, ya aku pasti bakal ngilang. Aku bakal absen dari acara ini. Mhm. Oh, gitu kah? Jadi kamu emang pengen ketemu sama aku, makanya kamu kesini, makanya kamu datang. Di satu sisi aku takut kamu gak nyaman sama aku, di sisi lain ternyata kamu emang pengen ketemu sama aku ya. hmm, Bodoh gak sih kita? Entahlah, aku jadi ngerasa kayak bodoh sendiri. Oh oke, kalau gitu kita berdua yang bodoh ya. Ya, gini deh, akhirnya kita ketemu.
ternyata kita sama-sama pengen ketemu. Hmm. Oh, bentar. Itu bukannya tempat kita mojok ya dulu? Itu. Sekarang jadi kayak tempat buat belajar gitu. Ada mejanya yang lebar, terus tempat buat duduk, sama ada korden. Iya, bisa-bisanya di perpustakaan yang seluas ini ada korden. Ya, aku tahu. Biasanya itu emang buat konsultasi antara guru dan murid. Apa kamu mikirin hal yang aku pikirin? Dulu, itu tempat persembunyian kita. Tempat kita pacaran, mojok di situ, dan ingat kan? Ciuman pertama kita ada di situ. Tunggu. Kenapa kamu ingatnya di belakang gimnastik? Enggak dong. Itu mungkin yang ketiga atau keempat. Iya. Yang pasti kamu nembak aku tuh di perpustakaan dulu. Dan ya, ciuman pertama juga di perpustakaan. Kita biasa ngobrol di sini, ketawa bareng. Ya kan? Kenapa kamu mukanya merah kayak gitu? Nah, aku nggak lupa dong. First kiss, nggak lupa. Kenapa juga aku harus lupa? Itu hal yang manis. Lah, kenapa muka kamu jadi merah banget? Ah, ya ampun. Kamu ingat sedut ciuman? Udah geli banget aku ngomongnya. Kamu yang ngasih nama, bukan aku. Iya, kamu. Ya ampun. Bisa-bisanya ya, kita dulu bandel banget ya. Pacaran di sekolahan, di perpustakaan, di belakang gimnastik. Terus ada hal yang paling penting kan yang kita lupain. Di kantin. Kamu inget gak? Jangan bohong. Kita pernah mojok di tempatnya Mbok Tati. Iya, pernah. Kantin yang paling pojok sendiri. Aduh, ya ampun, banyak banget kenangan ya di sekolah ini. Mhm. Kenapa kamu tiba-tiba tanya hal itu? Ya, sama siapa lagi aku kesini? Emang boleh bawa orang luar? Iya, aku tahu ada beberapa yang bawa orang luar, cuma aku sendiri nggak tahu siapa yang mau aku bawa. Bentar, kamu lagi ngetes aku ya? Kamu lagi ngecek aku ada pacar atau enggak? Jangan bohong. Kelihatan dari muka kamu. Aku nggak ada pacar. Ya,
Setelah aku putus dari kamu, aku belum pacaran lagi. Berapa tahun tuh? 4 tahun ya? 4 tahun aku gak pacaran. Tapi entah kenapa aku merasa kayak itu hal yang baik buat aku, karena aku belajar dewasa, aku belajar buat gak asal pacaran. Aku gak bilang kalau aku pacaran sama kamu tuh karena asal-asalan, tuh enggak. Kamu menurut aku ya pacar terbaik sih sebenarnya. Sebelum akhirnya kita pisah, kita putus karena ya mungkin ada kesalahpahaman, dan waktu itu kamu mau keluar negeri kan setelah lulus. Aku tahu. Ya, aku tahu. Aku tahu kita nggak bisa LDR. Makanya aku waktu itu setuju buat kita pisah. Ya, gimana aku bisa move on waktu itu? Karena kita putusnya baik-baik, bukan karena berantem. Iya, waktu itu aku sulit banget buat move on. Kenapa kayak gitu bilangnya? Kalau sekarang ya, entah juga. Aku juga nggak tahu kalau sekarang perasaanku ke kamu gimana. Yang pasti, aku nggak ada rasa benci ke kamu. Justru aku merasa kamu malahan bisa benci ke aku. Oh, oke. Jadi gitu. Hmm. Aku gak nyangka sih. Ya, gak nyangka aja. Kamu keluar negeri, sekolah di sana. Pasti di sana banyak bule-bule gak sih? Kenapa kamu gak pacaran? Hah? Tunggu. Kamu, kamu masih belum move on dariku? Jujur aku agak kaget. Enggak, aku kaget karena aku kira kamu benci aku. Oh, aku nggak nyangka. Aku cuma nggak nyangka aja. Bukannya waktu itu kamu sempat ada ngefoto tunangan ya? Aku kira kamu udah tunangan. Hah? Oh, astaga. Jadi itu sepupu kamu, bukan kamu. Ya ampun. Astaga, aku kira kamu udah tunangan. Dari tadi aku berusaha menjaga jarak. Shh, diam. Jangan bilang apa-apa, oke? Come on. Jangan sebut kata-kata itu. Jangan tanya. Jangan. Bisa-bisanya kamu nembak aku di sini. Kita tuh mantanan. Dulu kamu pernah bilang kan, kamu gak mau balikan mantan. Kamu pernah bilang. Kenapa tiba-tiba kamu ngajak balikan?
Jujur aku sekarang, apa ya, biasa aja, cuma aku masih interest ke kamu, cuma iya, aku biasa tapi ya ampun. Bisa-bisanya kamu ngajak aku balikan. Aku nggak bisa kasih jawaban cepet sih sebenarnya. Kamu masih kerja di luar negeri kan? Iya, tapi kita kan nggak bisa LDR. Kamu juga tahu sendiri kalau aku pun nggak bisa LDR. Hah? Kamu ngajak aku ke sana? Serius? Kamu jangan ngobrolin hal-hal yang mustahil deh. Tapi kan di sini aku ada kerjaan. Ya walaupun bisa pindah, tapi gimana cara aku bilang ke mama papaku? Stop it, oke? Jangan bercanda hal-hal yang bisa aku kira itu serius, oke? Jangan dibercandain. Dari dulu ya, kamu emang kayak gini. Hmm, oke kalau gitu kita mungkin banyak-banyak ngobrol dulu kali ya. Kenapa kamu kelihatan kecewa? Bukannya kita udah lama banget gak ngobrol. Kita juga gak punya kontak masing-masing kan? Kontak aku yang dulu udah entah kemana. Iya, apa hubungannya? Dulu aku langsung nerima kamu waktu kamu nembak. Sekarang aku pikir-pikir dulu kan, sekarang udah bukan usianya main-main. Iya, iya. Aku tahu kamu gak main-main. Cuma, hmm, apa ya? Aku pengen nikmatin waktu-waktu PDKT. Asal kamu tahu. Iya kan? Kamu setuju juga kan? Hmm. Ya udah kalau gitu kita balik kali ya ke aula. Kayaknya kamu aja yang balik. Aku anterin kamu. Enggak, aku anterin aja. Masa kamu nggak mau masuk kalau aku nggak masuk sih? Ya udah, ya udah. Ya udah yuk, kita kita balik ke aula. Terus kita ketemu sama Alin sama teman-teman, ya. Mm-mm. Kamu nakal banget. Tiba-tiba cium pipi aku, ya ampun. Kamu mau jadiin tempat ini sebagai tempat ciuman kita lagi? Hah? Sini kamu. Kamu harus aku jitak kayak sini. Eh, jangan kabur ya kamu.